Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Kalau kita boleh ada hari ini, kita boleh menjalani tahun 2021 ini semuanya karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat setiap dari kita. Mari sama-sama sebelum kita melanjutkan ibadah kita, pagi hari ini kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman semuanya, aku mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami sadar kami tidak layak menghadap hadirat-Mu yang kudus itu. Tapi biarlah ketika kami menjalani ibadah ini, kami menyadari bahwa kami ada semuanya karena anugerah Tuhan, karena Engkau yang melayakkan setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami menjalani ibadah kami hari ini, meskipun dari rumah kami masing-masing, kami dapat menjalaninya dengan suatu sikap yang takut dan menghormati kekudusan-Mu. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Rasa syukur adalah hal yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur padanya. Kasih-Mu besar Tuhan.
Mari kita terus memuji dan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dialah yang layak untuk dipuja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita pada betapa besarnya kasih Allah bagi kita.
Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020 dan hari ini kami boleh melakukan ibadah di tahun 2021. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan tolong setiap dari kami supaya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah kepada setiap dari kami karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita semuanya membuka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kalau kita semua sudah menemukannya, Koko akan bacakannya buat setiap dari kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu yang untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Teman-teman, pernahkah setiap dari kita mendengarkan sebuah ungkapan yang seperti ini? Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Teman-teman semuanya, ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup setiap dari kita. Semuanya itu hanya sementara saja. Ada waktunya untuk setiap hal yang kita alami dalam hidup ini. Tidak selama-lamanya seseorang menjadi bayi. Kita tidak selama-lamanya menjadi bayi. Dari bayi kita akan bertumbuh menjadi anak-anak. Kemudian kita terus bertumbuh menjadi seorang remaja, pemuda. Dan juga akhirnya mungkin bekerja, menikah, menjadi orang tua. Nanti kita punya cucu. Masing-masing momen itu ada waktunya tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hidup ini itu terus berubah. Tidak ada yang pernah tetap untuk selama-lamanya. Maka dari itu ketika kita bertemu dengan seseorang kemudian kita harus berpisah. Banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti itu. Ada orang-orang yang mengatakan demikian. Di setiap perjumpaan itu pasti akan ada perpisahan. Ungkapan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa masing-masing momen itu terjadi dalam hidup kita ada waktunya sendiri-sendiri. Ada waktunya bagi orang yang akan kita jumpai sekarang ini, itu nanti kita akan berpisah. Entah untuk sementara saja, nanti kita ketemu lagi, atau berpisah untuk selama-lamanya. Nah, beberapa waktu yang lalu, keluarga besar dari papanya Koko itu ada yang meninggal. Jadi ceritanya ia itu akan mengadakan pesta perkawinan anaknya yang pertama. Nah, 2 hari sebelum pernikahan itu istri dan anaknya yang paling bungsu itu dinyatakan positif COVID-19. Jadi akhirnya yang datang ke pesta pernikahan itu ya cuma papanya aja dari keluarga yang menikah itu. Selang 2 hari selesai pernikahan itu, papanya itu sesak nafas kemudian masuk ke UGD. Selang 1-2 hari sudah berangkat ke rumah Bapa yang ada di surga.
Teman-teman semuanya tidak ada yang menyangka bahwa hal ini akan terjadi dengan begitu cepat. Bahkan anak-anaknya, istrinya juga tidak ada yang menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi. Tapi sekali lagi inilah kehidupan. Banyak hal yang terjadi silih berganti dalam hidup setiap dari kita. Dan mungkin hal tersebut adalah hal yang kita inginkan. Adalah hal yang kita harapkan. Tapi tidak jarang juga yang terjadi dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan untuk terjadi. Tetap saja terjadi dan menimpa hidup setiap dari kita. Dulu waktu Koko masih sekolah teologi, ada kakak tingkatnya Koko yang selalu bilang seperti ini. Ingat, kalau misalnya kamu sedih, jangan terlalu sedih. Karena tidak selama-lamanya kamu akan sedih. Tetapi sebaliknya, kalau kamu itu lagi senang, jangan terlalu berlebihan juga senangnya. Karena apa? Karena tidak selama-lamanya kamu akan senang. Semuanya itu ada waktunya. Dan hal ini juga yang diingatkan oleh kitab Pengkhotbah kepada setiap dari kita pada pagi hari ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ke-14, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Teman-teman, kalau misalnya kita melihat kitab Pengkhotbah, itu secara umum mengingatkan setiap dari kita akan realita kehidupan manusia di dunia ini. Ketika kita membaca kitab ini, kita akan dibuat memikirkan, apa kita sudah benar-benar menghidupi suatu kehidupan yang bermakna dalam hidup setiap dari kita? Atau sebenarnya kita tidak tahu, aku ngapain sih ada di dunia ini? Apakah aku sedang menghidupi suatu kehidupan yang sia-sia? Kitab Pengkhotbah selalu mengingatkan setiap dari kita, hati-hati. Kalau kita tidak menghidupi suatu kehidupan yang bermakna, maka kita sedang menghidupi suatu kehidupan yang sia-sia. Nah, khususnya pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ke-14. Di ayat yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau misalnya kita lihat terjemahan The Living Bible, terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan there is a right time for everything. Ayat ini adalah suatu awalan yang sangat pendek tetapi sangat menggambarkan realita kehidupan manusia. Apa yang digambarkan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini seharusnya membuat setiap dari kita ketika kita hidup di dunia ini, kita sadar sama diri kita sendiri. Kita tidak boleh sombong karena semuanya itu ada masa dan ada waktunya. Seperti ungkapan yang satu ini. Hidup itu ibarat roda yang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Kita perlu mengingat tidak selama-lamanya kita berada di atas, tapi tidak selama-lamanya kita juga berada di bawah. Hidup ini terus berputar dan berjalan. Nah, ketika kita menyadari hal ini, ketika manusia menyadari bahwa hidup ini itu terus berputar dan terus berubah, inilah yang ditakutkan oleh manusia. Karena ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada yang pasti, bahwa segala sesuatunya itu terus berubah, maka mereka akan pasti ketakutan. Karena mereka menghadapi yang namanya ketidakpastian di dalam hidup mereka. Semuanya terus berubah. Dan kita perlu sadar bahwa hal yang paling ditakuti oleh manusia setiap dari kita itu adalah ketidakpastian dalam hidup setiap dari kita. Kita melihat bagaimana semua hal begitu cepat berubahnya di dalam hidup ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu kenapa kok banyak orang yang takut menghadapi masa depan? Karena masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian. Dan hal ini dapat kita lihat dari kehidupan kita ketika kita masih bayi. Kenapa kalau misalnya kita lihat seorang bayi ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh papa mamanya, ditinggalkan oleh orang-orang yang ia kasihi, bayi tersebut pasti akan menangis. Kenapa? Karena di titik itu dia langsung menghadapi yang namanya ketidakpastian. Yang sebelumnya dia merasa pasti, merasa aman, keamanannya itu terancam. Keamanannya itu menjadi tidak pasti. Maka dari itu kenapa seorang bayi itu menangis ketika ditinggalkan oleh papanya, oleh mamanya. Dia tetap selalu mau berada di sisi dekat dengan orang-orang yang mengasihi, yang sayang sama dia. Nah, ketika kita semakin besar, mungkin ketika kita menghadapi ketidakpastian, kita tidak langsung menangis. Kita akan selalu berusaha supaya kita ini itu mau yang mendapatkan yang pasti-pasti aja. Itu sisi yang sebaliknya. Kalau bayi mendapatkan ketidakpastian langsung menangis. Tapi kita sudah memiliki kemampuan
Dan ketika kita tahu di depan ada ketidakpastian, yang kita lakukan, kita akan berusaha untuk melakukan hal yang lainnya supaya kita mendapatkan apa yang pasti-pasti aja. Pernah enggak sih kita mendengarkan ungkapan seperti ini? Belajar yang rajin, biar masa depanmu itu cerah. Teman-teman semua tahu, asumsi dari pemikiran ini itu adalah kita perlu belajar dengan rajin supaya bisa memiliki masa depan yang cerah. Kalau misalnya tidak belajar dengan rajin, maka madesu, masa depan suram. Hidupmu akan dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu supaya hal tersebut tidak terjadi, ya belajar yang rajin. Tidak jarang juga kita melihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang sulit untuk membuat suatu keputusan dalam hidup mereka. Kalau misalnya kita melihat kondisi mereka, apa yang mereka alami, mungkin kita akan langsung bilang, kok bingung sih, gitu aja kok bingung. Kan sudah tahu toh apa yang benar, ya lakukan aja. Keputusan itu kan harus dibuat karena itu adalah hal yang benar. Tapi enggak, buat orang yang sedang menghadapi permasalahan tersebut. Ketika dia harus membuat suatu keputusan, dia sulit melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika dia membuat suatu keputusan yang berbeda, dia akan mendapati ada banyak hal yang tidak pasti di dalam hidupnya. Teman-teman, semuanya ini menunjukkan kepada setiap dari kita bagaimana respon alami semua manusia itu terhadap ketidakpastian adalah ketakutan, kekhawatiran. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita hidup di dunia ini sebagai seorang anak Tuhan. Kita memasuki tahun 2021 yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Tapi bagaimana respon kita sebagai seorang anak Tuhan ketika kita menghadapi yang namanya ketidakpastian itu dalam hidup setiap dari kita. Hal yang pertama yang perlu kita pastikan adalah kita percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman, kita perlu percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi ketidakpastian, karena kita tahu bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya berdasarkan perspektifnya Allah. Kita perlu menyadari sebagai manusia, kenapa kok kita ini itu akan mengalami kekhawatiran, kita akan mengalami ketakutan. Karena ketika kita menghadapi semuanya itu, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan setiap dari kita, itu menunjukkan kita ini tuh lemah. Ketika hal-hal tersebut terjadi, kemudian kita sadar, iya ya, aku ini adalah manusia yang terbatas, aku tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupku. Dan di titik itu kita menjadi takut. Di titik itu kita menjadi khawatir. Tapi berbeda dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang berdaulat, Ia maha kuasa dan juga maha tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap dari kita, semuanya itu berada dalam kontrol dan kendalinya. Ayat yang ke-11 dimulai dengan kalimat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal ini sangat kebalikan dengan setiap dari kita. Kalau kita pengennya indahnya itu ya sekarang, apa yang bisa kita lihat harus indah menurut pandangannya kita. Tetapi enggak, di hadapan Allah. Segala sesuatu terjadi, kita mungkin tidak mengerti kenapa hal tersebut terjadi seperti yang dikatakan di ayat yang ke-11. Tetapi ayat yang ke-11 mengatakan segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Karena kita memiliki Allah yang berdaulat. Allah yang mengontrol kehidupan setiap dari kita. Teman-teman semuanya, tidak ada yang mengharapkan tahun 2020 yang sudah kita lewati. Kita sudah memasuki tahun 2021. Itu akan dipenuhi dengan berita pandemi COVID-19 yang tidak berakhir-akhir. Mungkin di awal pandemi banyak yang berpikir, oh segera kok. Kalau misalnya kita taat, akhir tahun kita pasti pandemi ini itu sudah berlalu. Tetapi sekarang setelah 1 tahun berlewat, tidak ada yang berpikir demikian lagi. Sudah banyak sekali orang-orang yang berubah cara berpikirnya, cara hidupnya ketika menghadapi pandemi yang terus mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dan ketika kita melihat hal ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap dari kita. Tidak ada yang pasti. Tapi kita percaya,
Karena kita memiliki Allah, semuanya itu tetap berada dalam kendali Allah kita. Sebagai manusia kita perlu menyadari bahwa kita itu cuma bisa melihat apa yang ada sekarang ini. Kita cuma bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini sama apa yang sudah terjadi. Tapi kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Tapi Allah itu tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Maka dari itu ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, percaya kepada Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat setiap dari kita. Pernahkah setiap dari kita, masih ingatkah setiap dari kita dengan cerita Yusuf? Yusuf dalam perjanjian lama yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Nah, kalau misalnya Koko bisa membagi kehidupan Yusuf itu terbagi dalam 3 babak besar. Babak yang pertama yaitu bagaimana dia menjadi anak emas dalam keluarganya. Kemudian babak yang kedua bagaimana ia menjadi budak di Mesir. Dan yang ketiga bagaimana ia akhirnya menjadi penguasa orang yang kedua di Mesir. Nah kalau misalnya kita lihat kehidupannya Yusuf ini ya, Koko yakin dan percaya setiap dari kita tidak mau mengalami fase yang kedua. Aduh ngapain sih kok harus jadi budak di Mesir terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya kita melihat catatan Alkitab, Yusuf itu ketika ia dijual, dia itu berumur 17 tahun. Dan ketika dia menjadi penguasa di Mesir, umurnya itu 30 tahun. Jadi dia menjadi budak di Mesir itu selama 13 tahun. 13 tahun lamanya ia menjadi budak, menjalani hidup yang tidak menyenangkan, diperlakukan dengan seenaknya, difitnah dan harus dipenjara karena suatu perbuatan yang tidak pernah ia perbuat. Secara manusia kita tidak ingin mengalami semuanya itu. Tetapi ketika kita melihat kehidupan Yusuf, maka kita bisa melihat tanpa fase yang kedua, maka dia tidak akan pernah mengalami fase yang ketiga. Tanpa menjadi budak terlebih dahulu di Mesir, dia tidak akan bisa menjadi penguasa, orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Kalau yang kedua tidak terjadi, maka mungkin untuk selama-lamanya dia akan menjadi anak yang manja, anak emas di keluarganya. Tapi ada suatu proses yang harus ia lewati terlebih dahulu, suatu proses yang menyakitkan mungkin bagi dirinya. Tapi seperti kata kita pengkhotbah, di tangan Allah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sebagai manusia kita ini tuh susahnya adalah kita cuma mau enaknya aja. Kita enggak mau mengalami apa yang enggak enak. Kalau misalnya ya contohnya kita melihat hidup orang lain yang sukses, hidup orang lain yang lebih menyenangkan dari hidup kita. Kita akan berpikir kok enak ya dia ya hidupnya bisa seperti itu. Lahir di keluarga yang menyenangkan, mau apapun bisa melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Tapi kita tidak tahu mungkin apa masalah yang sedang ia hadapi. Kita tidak tahu bagaimana proses dia bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil sampai sekarang ini. Mungkin kalau kita mendengarkan cerita dari orang tersebut kita baru sadar. Iya ya ternyata hidupnya dia ini tuh ya tidak keenaan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita syukuri dalam hidup setiap dari kita. Maka dari itu Yusuf ketika mengalami semuanya itu dan dia sudah berada di satu titik dalam hidupnya dan dia bisa melihat apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 di sana dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah salah satu ayat yang terkenal dalam narasi hidup Yusuf. Yusuf bisa berkata demikian karena ia sudah mengalami semuanya itu dan melihat ke belakang. Dan ketika ia melihat ke belakang, baru Yusuf bisa melihat, oh ini toh yang sebenarnya sedang Allah lakukan di dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang ini, kita perlu sadar kan, kita enggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan yang kedua. Yang pertama kita percaya kepada Allah, lalu hal yang kedua itu adalah kita perlu untuk bersyukur dalam hidup ini.
Bersyukur itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Kalau misalnya kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-12 sampai ke-13, di sana dikatakan demikian. Karena itu aku mengambil kesimpulan bahwa pertama-tama tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada merasa bahagia dan menikmati kesenangan selama ia dapat. Kedua, bahwa ia hendaknya makan dan minum dan menikmati hasil jerih payahnya. Karena semua itu adalah pemberian Allah. Nah, ada satu lagu lama yang Koko suka. Koko enggak tahu kalian pernah dengerin lagu ini atau enggak. Tapi salah satu kalimatnya di lagu tersebut berkata demikian. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Ini adalah hal yang perlu selalu kita ingat. Tidak mudah, tapi kita perlu untuk bersyukur untuk setiap momen yang kita alami dalam hidup setiap dari kita. Tidak mudah. Kenapa? Karena sebagai manusia kita lebih sukanya itu adalah menuntut. Dan menuntut. Tapi kita pengkhotbah mengingatkan setiap dari kita. Meskipun hidup ini itu ada banyak sekali perubahan. Dipenuhi dengan ketidakpastian. Tapi karena kita memiliki Allah yang berdaulat. Allah yang mengontrol kehidupan setiap dari kita. Maka setelah kita percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita perlu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita alami sekarang ini merupakan hal yang terbaik yang sedang Allah berikan kepada setiap dari kita. Seperti Yusuf, kita perlu belajar. Kita sadar bahwa apa yang kita jalani sekarang ini tuh bukannya terjadi tanpa tujuan sama sekali. Ada tujuan. Kenapa kok kita mengalami semuanya ini? Allah sedang membentuk setiap dari kita, menyiapkan kita untuk suatu hal yang lebih besar yang sedang Allah siapkan buat setiap dari kita ke depannya. Maka dari itu, supaya kita bisa selalu bersyukur, hal yang paling gampang adalah kita perlu belajar untuk tidak tanya kenapa. Seringkali kan kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita tanyanya, aduh kenapa sih kok aku harus mengalami semuanya ini? Kita perlu mengganti pertanyaan kenapa itu menjadi apa. Kita tidak tanya, Tuhan kenapa kok aku harus mengalami semuanya ini? Tapi kita bertanya, Tuhan apa sih yang Engkau inginkan aku pelajari dari setiap kejadian-kejadian yang aku alami sekarang ini. Teman-teman, ketika kita bertanya kenapa, maka tendensinya adalah kita akan mudah sekali untuk mengeluh. Kita bertanya kenapa, karena kita tidak terima. Kita merasa sebenarnya aku bisa mendapatkan apa yang lebih baik lagi dari apa yang aku alami sekarang ini. Tetapi kenapa kok aku tidak mengalami apa yang aku harapkan? Tapi ketika kita tanya apa, Tuhan apa sih yang Kau inginkan aku pelajari? Itu menjadi berbeda. Kita belajar untuk menerima apa yang kita alami sekarang ini. Dan kita percaya bahwa Allah itu sedang mengerjakan yang terbaik buat setiap dari kita. Kalau misalnya kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ketika Koko baca ayat ini, Koko punya suatu pengalaman dalam hidupnya Koko. Jadi ketika Koko lulus SD itu Koko sekolah di Petra. Koko enggak tahu masih ada enggak ya yang sekolah di Petra? Oh ada, Ian kan sekolah di Petra ya. Nah, Koko ini tuh SD sekolah di Petra, kemudian SMP Koko pindah ke Pelangi Kristus. Koko memutuskan untuk pindah ke Pelangi Kristus. Jadi SMP, SMA Koko sekolah di Pelangi Kristus. Nah, ketika Koko sekolah di Pelangi Kristus ada banyak sekali orang-orang yang di sekelilingnya Koko, di kehidupannya Koko, dalam keluarganya Koko yang merasa kesalahan ini pindah ke Pelangi Kristus ini itu. Sekolahnya kecil, jadi akhirnya waktu SMP tidak bisa mengadakan ujian nasional sendiri. Harus merger sama sekolah lain. Kemudian waktu SMA tidak bisa ngadain, tidak ada sekolah yang mau merger, jadi akhirnya Koko harus ambil paket C. Tapi Koko bisa melihat, kalau sekarang Koko melihat bukan suatu kesalahan sekolah di Pelangi Kristus. Kenapa? Nah, paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah
ketika Koko masuk ke saat, Koko menyadari, oh ternyata waktu Koko sekolah di Pelangi Kristus ini tuh ada suatu hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan persiapkan Koko. Yang pertama, itu Koko jadi bisa bahasa Inggris. Koko fasih sekali bahasa Inggris karena di Pelangi Kristus buku bacaannya itu bahasa Inggris. Jadi ketika masuk ke saat banyak buku teologi yang bahasa Inggris, Koko bisa baca itu dengan nyaman dan Koko bisa mengikuti perkuliahan yang pakai bahasa Inggris. Banyak sekali teman-teman yang Koko yang masuk saat dari SMA kemudian langsung masuk ke saat itu kesulitan sekali ketika harus baca buku bahasa Inggris. Tetapi Koko enggak, jadi mengerjakan paper, mengerjakan tugas-tugas itu sangat terbantu sekali. Lalu yang kedua, waktu Koko di Pelangi Kristus itu setiap murid diajarkan untuk membuat goal tersendiri. Jadi hari ini kamu mau mengerjain apa? Besok kamu mau ngerjain apa? Ya, yang kamu buat itu kamu tanggung jawab, kamu harus menyelesaikan itu. Jadi ketika Koko masuk saat, Koko enggak kaget. Banyak teman-temannya Koko yang kaget. Wih, habis tugas ini harus nyelesain tugas ini harus nyelesain tugas ini. Ada banyak sekali tugas-tugas yang mereka akhirnya harus ngerjainnya itu SKS, sistem kebut semalam. Tidak sedikit yang seperti itu. Tapi Koko karena sudah terbiasa untuk buat goal. Oke, hari ini Koko ngerjain ini, hari besoknya Koko ngerjain ini. Jadi semuanya Koko bisa lalui dengan baik. Lalu yang kedua adalah ketika Koko pelayanan di Bali. Nah di Bali itu ada ibadah bahasa Inggris. Nah Tuhan sudah mempersiapkan Koko selama di Pelangi Kristus, selama di saat. Jadi akhirnya Koko mendapatkan kepercayaan untuk bisa menjadi penerjemah. Nah ketika Koko melihat sekarang ini, Koko baru bisa melihat, memang ada yang sedang Tuhan kerjakan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap dari kita. Anak-anaknya yang mengasihi Allah. Buat setiap dari kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ketika Koko menyadari hal ini, maka dari itu Koko akan terus bersyukur. Koko belajar untuk selalu bersyukur. Meskipun Koko mengalami hal yang tidak menyenangkan, Koko selalu berkata sama dirinya Koko sendiri, ada rencana yang sedang Allah kerjakan dalam hidupnya Koko. Dan ini juga yang Koko inginkan untuk setiap dari kita lakukan dalam hidup setiap dari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup setiap dari kita, entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, syukuri. Belajar untuk selalu bersyukur. Karena ada hal yang sedang Allah kerjakan dalam hidup setiap dari kita. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah setiap dari kita itu berjalan sesuai dengan ritmenya Allah dan bukan ritmenya kita sendiri. Seringkali kita itu tidak bisa bersyukur karena kita maunya A. Pokoknya harus A yang terjadi. Tapi Tuhan kasihnya yang B. Nah, tapi ketika kita melihat Tuhan ini tuh berkuasa, Tuhan itu berdaulat. Ketika Tuhan kasihnya B, ya sudah syukuri. Karena Allah sedang mengerjakan suatu hal yang mungkin sekarang kita tidak bisa mengerti. Tapi percaya sama aku, nanti ketika kalian bisa lihat semuanya, kalian pasti akan berkata, oh dulu itu tuh terjadi ini tuh karena ini toh. Karena sekarang ini nanti, percaya Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik buat setiap dari kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki Allah yang berdaulat dalam hidup setiap dari kita adalah kita perlu hidup takut akan Allah. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang ke-14 pengkhotbah mengingatkan setiap dari kita, apa yang Allah rencanakan itu pasti akan terjadi. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah kita hidup takut akan Allah. Nah dalam firman Tuhan dalam Alkitab ada dua jenis takut. Jenis takut yang pertama itu adalah takut karena hukuman yang akan diterima. Tapi jenis takut yang kedua adalah takut karena rasa hormat. Dan apa yang dijelaskan dalam kitab Pengkhotbah ayat yang ke-3, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14 ini adalah jenis takut yang kedua, yaitu takut karena rasa hormat. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu memegang kendali hidup setiap dari kita, apa yang Ia rencanakan tidak akan pernah gagal. Maka kita Pengkhotbah mengatakan
respon yang benar setiap dari kita adalah kita hidup hormat kepadanya. Kita tidak hidup sesuka hati kita, tapi kita mau hidup sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah. Amsal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh itu benci akan kebijaksanaan dan didikan. Kitab Amsal mengatakan sangat jelas sekali. Kalau kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap dari kita, maka sikap hidup kita itu seharusnya adalah takut dan menghormati Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita itu tidak menjalani kehidupan yang kita miliki. Hidup ini tuh bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Allah. Maka dari itu kita harus menghidupi suatu kehidupan yang sesuai dengan keinginan dari pemilik hidup kita, yaitu Allah itu sendiri. Dan kita perlu mengingat supaya kita itu bisa mengerti rencana Allah dalam hidup setiap dari kita. Maka kita perlu untuk memiliki hikmat yang didasarkan pada takut dan hormat akan Allah. Sekali lagi Koko ulangi, supaya setiap dari kita ini itu bisa mengerti rencana Allah dalam hidup setiap dari kita. Maka kita perlu memiliki hikmat yang didasarkan pada takut dan hormat akan Allah. Ingat, kita ini tuh cuma manusia yang terbatas saja. Kita tidak mata tahu, kita tahunya cuma apa yang terjadi sekarang dalam hidup setiap dari kita dan apa yang sudah terjadi. Dan ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Dan kita tahu melalui kitab pengkhotbah bahwa apa yang Allah rencanakan dalam hidup setiap dari kita itu pasti akan terjadi. Maka dari itu supaya setiap dari kita bisa mengerti sebenarnya apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup setiap dari kita. Kitab pengkhotbah mengingatkan kita, milikilah sikap takut dan hormat akan Allah. Teman-teman, tahun 2021 itu masih ada 11 bulan lagi. Masih ada banyak hal-hal yang akan kita alami dalam hidup setiap dari kita. Ada banyak sekali perubahan ketidakpastian yang akan kita alami. Tapi kita pengkhotbah mengingatkan setiap dari kita, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan. Menghadapi ketidakpastian dalam hidup setiap dari kita. Ingat 3 hal. Yang pertama, percaya akan Allah. Karena Allah itu memegang kendali hidup setiap dari kita. Ingat, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Lalu yang kedua, bersyukur. Karena bersyukur itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini itu percaya bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan di balik semuanya ini. Dan yang ketiga, milikilah sikap senantiasa takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, di situ kita pasti akan mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan dan kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong supaya setiap dari kami dapat melakukan apa yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Kami tahu tidak mudah untuk percaya kepadamu. Tidak mudah untuk bersyukur, untuk hidup takut akan Engkau. Tapi Tuhan yang tolong setiap dari kami, mampukan setiap dari kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuhan yang bantu setiap dari kami supaya apa yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan senantiasa, kami praktekkan dan bukan hanya kami dengarkan saja pada hari Minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di dalam
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang jauh dari sempurna. Kami bersyukur jika kami masih boleh mengucapkan syukur melalui persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong berkati, dan Tuhan juga tolong agar setiap orang yang mengelolanya dapat memakainya untuk memperluas pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Jangan lupa juga kami juga mau berdoa menyerahkan tahun 2021 ke depan yang akan kami jalani bersama-sama. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau belajar untuk terus taat kepadamu, bersandar kepadamu saja. Kami mau menyerahkan juga untuk virus COVID-19 yang kami tidak tahu akan berakhir kapan. Kami mau berdoa untuk vaksin, proses pengerjaan vaksin dan juga distribusi ke masyarakat di Indonesia khususnya. Tuhan yang tolong jika Engkau berkenan supaya vaksin yang telah ditemukan ini dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan virus COVID-19 ini. Inilah doa-doa setiap dari kami. Tuhan yang tolong jawab setiap doa kami, dan kami percaya Engkau mendengarkan dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semua, Koko mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia segenap ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita telah selesai beribadah pagi hari ini, dan setelah kita beribadah, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing mengerjakan setiap aktivitas kita. Dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan dan damai sejahtera dari Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.